Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Swika Ratri Hamnisa di perkuliahan Ekologi Perkotaan. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai urbanization. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi dari urbanisasi itu sendiri. Jadi sebenarnya fenomena urbanisasi ini sendiri itu telah menjadi perhatian ya bagi semua kalangan masyarakat, khususnya bagi perencana dan pembuat kebijakan selama beberapa dekade terakhir ini. Nah, dari sisi kependudukan, urbanisasi itu diartikan sebagai peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, di sini ada beberapa definisi dari urbanisasi itu sendiri. Yang pertama, dari Insinyur Triyatno Yudo Harjoko, beliau menyebutkan bahwa urbanisasi itu adalah suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang dulunya non-urban jadi urban. Lalu yang kedua, urbanisasi itu dianggap sebagai proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau urban, dan dia juga didefinisikan sebagai proses transformasi suatu wilayah berkarakter pedesaan atau rural dan berubah menjadi karakter urban atau perkotaan. Lalu yang ketiga, urbanisasi itu juga didefinisikan sebagai meningkatnya proporsi jumlah penduduk yang tentunya dia memusat di kawasan perkotaan. Dan secara garis besar ya, secara umum mungkin teman-teman sudah mengetahui definisi dari urbanisasi, yaitu urbanisasi dianggap sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, perpindahan sendiri itu dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah migrasi penduduk dan yang kedua adalah mobilitas penduduk. Adapun migrasi penduduk sendiri itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan mobilitas penduduk itu berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sifatnya tuh hanya sementara dan dia tidak menetap. Bisa dikatakan hanya singgah saja. Nah, ini juga ada definisi urbanisasi menurut geograf The Brutsne, di mana dia itu menjelaskan ada 8 ya definisi terkait urbanisasi. Yang pertama adalah pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara nasional maupun regional. Lalu berpindahnya penduduk ke kota dari pedesaan, bertambahnya penduduk bermata pencaharian non-agraris di pedesaan, tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota, lalu meluasnya struktur artefaktial morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya, meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan, meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke pedesaan, dan tentunya meluasnya nilai-nilai dan norma-norma dari perkotaan ke kawasan luarnya atau bisa juga ke kawasan pedesaan. Nah, lantas bagaimana awal mula munculnya urbanisasi itu sendiri? Jadi menurut Lewis Mumford ya, beliau ini menganggap bahwa urbanisme itu mungkin telah dimulai dari zaman manusia purba di dalam gua yang dulunya dia itu sering hidup nomaden ya, berpindah-pindah dari gua satu ke gua yang lainnya untuk mencari perlindungan dan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, termasuk dari serangan hewan buas. Hingga pada masa Neolitikum, mulailah terbentuk perkampungan-perkampungan yang dia itu mulai berkembang. Dan dari situlah sistem pertanian itu mulai dikenal. Nah, sistem pertanian itu biasanya mereka itu mencari lokasi-lokasi yang persediaan airnya itu cukup melimpah dan kondisi tanahnya subur. Nah, manusia sendiri itu memang pada dasarnya merupakan makhluk sosial ya. Makhluk yang dia itu selalu mengelompok. Mereka tuh berkumpul untuk mencari teman dan membuat hiburan bersama. Nah, sedangkan perkampungan itu sendiri
Itu merupakan suatu tempat di mana mereka itu saling berkumpul dan melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta. Nah, tempat berkumpulnya ini itu juga biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan mereka dalam melakukan kegiatan perdagangan. Dengan demikian, padatlah jumlah penduduk dan timbullah urbanisasi. Jadi dengan semakin banyaknya pertanian, peternakan, lalu meningkatnya kegiatan perdagangan, maka timbullah mulai muncul istilah kesempatan dalam bekerja ya. Dan dari situlah tumbuh kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan yang ramai. Nah, ini tadi tuh awal mula ilustrasi awal mula terjadinya urbanisasi menurut Lewis Mumford. Nah, saat ini wajah kota di Indonesia itu seperti ini. Ini saya ambil foto dari Google ya. Yang sebelah kiri ini merupakan wajah kota DKI Jakarta dan yang sebelah kanan ini wajah kota yang mungkin teman-teman sangat sering sekali lewat di sini, yaitu Tunjungan, Surabaya. Jadi istilah kota itu sendiri itu dia mengandung arti di mana kota itu sebagai lokasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kota itu bisa menjadi pusat pendidikan, bisa menjadi pusat pemerintahan, lalu pusat perdagangan, industri, atau mencakup semua kegiatan itu terjadi di kawasan perkotaan. Nah, keanekaragaman kegiatan tersebutlah dan hal-hal tersebut yang menarik penduduk pedesaan untuk berbondong-bondong tinggal di wilayah perkotaan. Apabila kita melihat ya, kota itu cenderung menjadi besar jika perekonomiannya juga meningkat secara pesat maupun meningkat secara luas. Kota itu menjadi suatu tempat yang dia menyediakan segala kebutuhan. Kota ini sebagai penyalur barang yang dibutuhkan, bahkan di kota itu sangat mudah untuk mengakses segala jenis alat transportasi sehingga memudahkan mobilitas ya dari desa ke kota. Nah, adapun konsep urbanisasi sendiri, urbanisasi itu sebenarnya secara harfiah itu berarti pengkotaan ya, yaitu proses menjadi kota. Jadi logisnya yang mengalami proses pengkotaan itu justru daerah permukiman yang bukan kota. Jadi pengkotaan itu berarti meningkatnya bagian penduduk yang bertempat tinggal di kota. Kemudian kota-kota itu sendiri semakin lama semakin tumbuh dan meluas ke area pinggir-pinggir perkotaan itu. Jadi pinggiran-pinggiran di perkotaan itu yang semula merupakan pedesaan, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu berubah menjadi kawasan kota. Nah, oleh karena itu terciptalah kota-kota kecil baru yang menjadi satelit dan dia tuh bergantung pada perekonomian kota besar. Ini apabila teman-teman bisa melihat ya, ini tuh merupakan bundaran satelit di Surabaya, di mana Surabaya ini menjadi pusat perkotaan dan kota-kota satelitnya adalah Kota Gresik, Kota Lamongan, Bangkalan Madura, lalu Mojokerto, dan Sidoarjo. Jadi kota-kota satelit ini semakin lama itu semakin berkembang dan ikut berubah menjadi kawasan perkotaan yang semakin maju karena telah terpengaruh dari pusat perkotaannya itu sendiri, telah terpengaruh dari kota Surabaya itu sendiri. Jadi semakin lama kelima kota ini akan semakin berkembang ya, karena dia menjadi kota satelit dari kota Surabaya. Lantas siapa saja yang melakukan migrasi dari desa ke kota?
Jadi sebenarnya, hampir semua kalangan masyarakat itu pasti melakukan migrasi ya dari desa ke kota. Namun yang paling menurut survei dan menurut penelitian, masyarakat yang paling sering melakukan migrasi dari desa ke kota adalah kelompok usia produktif. Nah, terutama bagi mereka yang memang memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah dan mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai di kawasan pedesaan. Jadi mereka, biasanya yang tinggal di pedesaan itu hanya sebagai buruh. Nah, karena upah sebagai buruh di pedesaan itu memiliki penghasilan yang sangat kecil, maka dari itu mereka memutuskan untuk bermigrasi ke kota. Karena mereka percaya bahwa ketika mereka pindah ke kota, penghasilan yang mereka peroleh itu, jauh lebih besar daripada mereka tinggal di atau mereka bekerja sebagai buruh tani ya, misalnya di kawasan pedesaan. Nah, memang menurut penelitian yang paling banyak migrasi ke kota itu, biasanya kelompok umur produktif namun berpendidikan rendah, misal tamat SD, tidak tamat SD, ataupun tidak sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa, tidak hanya pendidikan yang rendah yang memutuskan untuk bermigrasi ke kota. Bahkan, masyarakat pedesaan pun yang memang dia menginginkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka memilih untuk migrasi ke kota karena mereka menganggap bahwa di kota itu mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan kualitas yang lebih bagus daripada, fasilitas pendidikan yang ada di kawasan pedesaan. Lantas mengapa penduduk di desa itu pindah ke kota? Ini sempat saya singgung ya tadi. Yang pertama itu terkait dengan, mobilitas penduduk dari desa ke kota itu dilakukan dengan pertimbangan yang rasional, yaitu untuk meningkatkan, kondisi ekonominya. Nah, masyarakat di pedesaan itu menganggap bahwa meskipun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di perkotaan itu dianggap sebagai pekerjaan kasar ataupun pekerjaan rendah sekalipun, mereka menganggap bahwa penghasilan di kota itu jauh lebih baik, daripada mereka, bekerja di desa. Nah, para pemulung, lalu penyemir sepatu, terus para pekerja informal, itu bisa mendapatkan penghasilan, berkali-kali lipat lebih besar daripada penghasilan mereka sebagai buruh tani di desa. Nah, salah satu hal tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat di desa itu memilih untuk mencari pekerjaan di kota meskipun itu sektornya informal ya. Nah, ini yang kedua ini, kesempatan kerja terutama di sektor, informal. Jadi memang, sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling itu menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk desa ya dengan, keinginannya untuk pindah ke kota. Karena mereka memiliki peluang, eee, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak ketika mereka menjadi pedagang di kota. Terus yang ketiga itu terkait dengan kurangnya infrastruktur serta sarana dan fasilitas sosial di kawasan pedesaan. Ini sudah saya singgung juga, salah satu contohnya itu terkait dengan, eee, fasilitas pendidikan itu tadi ya. Mereka itu menganggap bahwa fasilitas pendidikan di kota itu jauh lebih bagus dan terjamin untuk anak-anak mereka. Makanya mereka mengirim anak-anak mereka untuk, mencari ilmu atau bersekolah di perkotaan, terutama di tingkat universitas ya. Karena tidak semua kota itu memiliki universitas dengan grade yang bagus, sehingga mereka memutuskan untuk mengirim anak-anaknya untuk mencari universitas yang jauh lebih bagus di kota-kota besar.
Nah, ini adalah faktor penyebab urbanisasi. Jadi ada faktor pendorong urbanisasi dan faktor penarik urbanisasi. Untuk faktor pendorong urbanisasi sendiri, yang pertama adalah kemiskinan yang terjadi di desa. Nah, hal tersebut itu diakibatkan karena tidak semua masyarakat di desa itu memiliki tanah dan bisa mengakses tanah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk ke kota mencari pekerjaan. Terus yang kedua, di desa tuh biasanya lapangan pekerjaan memang sangat terbatas ya. Dan masyarakat pedesaan apabila mereka memang memiliki tanah yang luas, mereka cenderung untuk memilih mengerjakan tanah itu sendiri, bertani sendiri daripada menyuruh orang. Oleh karena itu lapangan pekerjaan di desa memang sangat terbatas. Lalu desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Nah, ini sempat saya singgung juga ya tadi terkait upah. Jadi mereka lebih memilih meskipun pekerjaan sebagai pemulung, tetapi mereka menganggap bahwa penghasilan pemulung itu lebih besar daripada menjadi buruh tani di desa, seperti itu. Terus desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi yang mereka berpendidikan. Nah, ini biasanya ada hal-hal tertentu yang memang di daerah desa itu dilarang, sehingga mereka berpendapat ketika mereka tetap tetap tinggal di desa, mereka tidak akan maju gitu. Jadi mereka memutuskan untuk bermigrasi ke kota karena kota dianggap lebih fleksibel menurut mereka. Terus yang terakhir terkait dengan fasilitas pendidikan yang memang minim ya ada di pedesaan itu. Tidak seperti fasilitas pendidikan yang ada di perkotaan. Nah, kalau itu tadi faktor pendorong, nah ini ada faktor penarik urbanisasi. Yang pertama, penduduk desa menganggap bahwa di kota itu memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. Lalu, kota itu memiliki fasilitas yang lengkap, terutama bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Jadi mereka beranggapan lebih mudah mengakses fasilitas-fasilitas tersebut ketika berada di perkotaan. Lalu, kota itu dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian dan mengembangkan keahlian ya. Lalu kota memang memiliki tingkat upah yang lebih tinggi daripada ketika mereka bekerja di kawasan pedesaan. Nah, ini faktor pendorong urbanisasi menurut Charles dalam bukunya yaitu Elements of Human Geography. Yang menjadi faktor pendorong urbanisasi yang pertama adalah kemajuan di bidang pertanian. Nah, kemajuan di bidang pertanian itu ada dua arti ya. Yang pertama adalah mengakibatkan tersedotnya sebagian tenaga kerja agraris ke kota untuk menjadi buruh industri. Lalu yang kedua, seiring bertambahnya hasil pertanian itu menjamin kebutuhan penduduk yang memang hidupnya itu dari pertanian. Lalu yang kedua terkait dengan industrialisasi. Jadi industrialisasi ini memang menyerap banyak sekali tenaga kerja. Jadi mendatangkan tenaga kerja dari desa ke kota. Terus potensi pasar hampir sama dengan industrialisasi itu tadi. Nah, kawasan perkotaan dengan kegiatan perdagangan yang sangat besar itu juga berpotensi untuk menarik pekerja-pekerja baru dari pedesaan untuk mengembangkan potensi pasar yang ada di perkotaan. Terus yang keempat adalah peningkatan kegiatan pelayanan. Jadi memang di kota ini banyak sekali tempat-tempat yang dia itu menyediakan pelayanan seperti hiburan, lalu perkantoran, perindustrian, kesehatan, dan lain-lain. Terus kemajuan transportasi. Nah, kemajuan transportasi inilah yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk
yang semakin tinggi, khususnya dari pedesaan menuju ke kota-kota. Terus tarikan sosial dan kultural. Jadi di kota itu memang banyak sekali tempat-tempat hiburan ya, seperti mall, lalu bioskop, terus tempat-tempat rekreasi lainnya yang milenial, sehingga banyak masyarakat pedesaan itu yang menginginkan untuk tinggal di kota. Lalu terkait dengan kemajuan pendidikan, ini sering ya saya singgung tadi, terutama memang di kota ini sarana pendidikannya memang lebih bagus daripada fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di pedesaan. Terus yang terakhir, pertumbuhan penduduk alami. Nah, ini memang banyak sekali kelahiran-kelahiran di perkotaan. Sehingga semakin lama memang kota itu semakin padat ya. Lantas, urbanisasi itu juga menimbulkan berbagai permasalahan karena tingginya pertumbuhan penduduk di kota itu tidak dapat terhindarkan lagi dan akan menyebabkan semakin berkembang kota-kota ini menjadi lebih besar. Nah, perkembangan kota ini itu tentunya menjadi fokus perhatian ya, baik dari kebijakannya maupun ilmu pengetahuan karena dia itu memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan global seperti konsumsi lahan yang semakin besar, kebutuhan perumahan yang semakin besar, polusi udara, lalu menimbulkan kelangkaan air bersih, kemiskinan, segregasi sosial, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan penduduk di kota karena adanya urbanisasi ini juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi suatu kawasan perkotaan. Yang pertama adalah kurangnya pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, seperti halnya kurangnya dan bertambahnya kebutuhan akan perumahan, kebutuhan akan air bersih, fasilitas pendidikan, lalu kesehatan, terus juga fasilitas-fasilitas sosial seperti ruang terbuka untuk tempat atau area berkumpul dan sarana olahraga, terus dan lain-lain, sehingga seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat urbanisasi ini, maka PR ya bagi pemerintah untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Terus yang permasalahan yang kedua, yaitu pergeseran fungsi lahan di perkotaan, baik secara masif ataupun struktur. Nah, proses urbanisasi itu pasti selalu diikuti dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi ya dalam penyediaan pelayanan sosial ekonomi dan infrastruktur. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian penggusuran, terutama di perkotaan, karena perkampungan-perkampungan di mana masyarakat tinggal dengan kepadatan yang tinggi, itu biasanya dialihfungsikan menjadi gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung komersial, bahkan lahan-lahan yang memang seharusnya tidak dijadikan tempat tinggal, seperti sepadan kali, sepadan rel kereta api, itu dijadikan rumah hunian bagi para penghuni liar, masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak bisa mengakses hunian yang layak. Terus urbanisasi itu juga seringkali bersifat destruktif ya terhadap lingkungan perkotaan. Nah, ini ditandai dengan kurangnya ruang terbuka hijau, terus mengakibatkan transportasi publik itu menjadi kurang memadai, terus terjadinya kemacetan dan polusi itu tentunya merusak lingkungan perkotaan. Nah, ini adalah dampak urbanisasi. Jadi dampak urbanisasi itu tidak hanya dirasakan bagi kota, bahkan bagi pedesaan juga ikut merasakan dampak terjadinya urbanisasi. Nah, adapun dampak negatif urbanisasi bagi kota,
tentunya mengakibatkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, lalu tenaga kerja non terampil karena memang seperti yang saya jelaskan tadi ya, SDM dari pedesaan yang menuju perkotaan itu mayoritas yang memang dia di pedesaan itu tidak memiliki pekerjaan, dan dari tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka memang sengaja ke kota untuk mencari pekerjaan meskipun itu di sektor informal. Lalu terjadinya pengangguran, tunawisma atau gelandangan itu semakin meningkat. Kalau teman-teman jalan-jalan di kawasan perkotaan, hampir di semua perkotaan, tidak hanya di Surabaya, pasti seringkali teman-teman menemukan banyak gelandangan yang dia itu tinggal di emperan toko ya, emperan toko, di pinggir jalan, pokoknya tempat-tempat yang memang tidak layak untuk dijadikan tempat tidur. Terus selain itu dampak dari urbanisasi, karena urbanisasi ini mengakibatkan semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota ya. Ini tentunya mengakibatkan kemacetan yang semakin parah. Lalu karena SDM yang rendah tadi, itu kriminalitas di perkotaan juga semakin tinggi. Terus muncullah permukiman kumuh di sempadan rel kereta api, di sempadan sungai, pokoknya area-area yang berbahaya, yang memang dia itu tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal. Lalu juga semakin tingginya sampah atau limbah di wilayah perkotaan, terus timbulnya masalah perumahan sempit yang memang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nah, kalau itu tadi dampak negatif urbanisasi bagi kota, dia juga ternyata mengakibatkan dampak negatif bagi pedesaan ya. Yang pertama, karena sumber daya manusianya berbondong-bondong ke kota, maka di desa sendiri itu kekurangan tenaga kerja. Terus pembangunan di desa juga menjadi terhambat, produktivitas pertanian kian menurun. Karena orang sudah tidak ingin untuk bertani, karena mereka menganggap ketika bekerja di perkotaan itu menghasilkan gaji yang lebih tinggi gitu. Terus selain dampak negatif, ternyata urbanisasi juga memberikan dampak positif. Dampak positifnya memang cenderung lebih sedikit ya daripada dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena dengan mereka ke kota itu biasanya mereka mendapatkan skill baru ya, yang tidak mereka dapatkan ketika berada di desa. Lalu yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain. Dan yang ketiga, terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di perkotaan, terutama di kawasan-kawasan industri yang membutuhkan buru-buru pabrik. Itu biasanya mereka memang mengambil sumber daya manusia dari pedesaan. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu terkait perbedaan konsep urbanisasi negara maju dan berkembang. Jadi eh, di negara berkembang itu proses urbanisasi sebenarnya bukan sekedar proses masuknya manusia dari pedesaan ke kota, tetapi juga sebagai proses transformasi manusia tradisional agraris menjadi warga yang lebih bersifat urban dan modern. Terus urbanisasi itu menjadi titik tolak terjadinya industri atau kebalikan dari negara maju ya. Terus penduduk kota meningkat lebih cepat, urbanisasi tidak terbagi rata, semakin besar kotanya semakin cepat proses urbanisasinya. Terus kalau di negara berkembang proses urbanisasi itu juga sifatnya demokrasi. Sedangkan di negara maju, urbanisasi itu merupakan proses ekonomi. Terus industri juga menjadi titik tolak terjadinya urbanisasi. Jadi bukan urbanisasi menjadi titik tolak terjadinya industri, melainkan industri menjadi titik tolak terjadinya urbanisasi. Terus penduduk kota meningkat lebih lambat dibandingkan negara berkembang, dan pertumbuhan kota itu relatif lebih imbang. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu besar. Nah, salah satu contoh
tren urbanisasi di negara berkembang ataupun saya ambil contohnya di Indonesia ya. Misalnya di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu kan dikenal sebagai kota pelajar ya, karena mempunyai banyak lembaga pendidikan di Jogja, dan biaya hidup di Jogja itu relatif lebih murah dibandingkan kota-kota yang lainnya. Nah, ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga semakin lama persentase penduduk kota di Jogja itu semakin meningkat dengan cepat karena banyaknya pelajar dan mahasiswa yang memang ingin melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta tersebut. Nah, itu tadi salah satu contoh ya, penyebab urbanisasi di kota Yogyakarta. Nah, sekian materi perkuliahan ekologi perkotaan terkait urbanisasi. Untuk tugas teman-teman, teman-teman bisa meresum materi yang saya sampaikan tadi terkait urbanisasi, ataupun teman-teman bisa mencari literatur baru ya terkait urbanisasi. Nah, ini cukup dikumpulkan, diketik boleh di kertas A4, lalu di PDF-kan dan dikumpulkan via e-learning maksimal hari Minggu pukul 4 sore. Sekian materi ekologi perkotaan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.